wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktunya untuk melanjutkan sesi konseling yang ketiga ini. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan dulu untuk sesi yang ketiga ini. Sesi yang ketiga ini adalah sesi konseling evaluasi, yaitu sesi konseling evaluasi itu menjelaskan atau meninjau perkembangan yang sudah dilakukan konseling selama melakukan konseling dari konseling yang pertama, kemudian konseling yang kedua. Kemudian tujuannya ini adalah untuk memastikan konseling tetap terarah dan efektif dan sesuai dengan kebutuhan konseling. Kemudian saya akan bertanya, apakah pada berjalannya sesi konseling yang pertama dan sesi konseling yang kedua itu merasa baik? Apakah ada yang perlu diperbaiki atau sudah cukup? Insya Allah cukup lah. Alhamdulillah. Kemarin udah ngerasa baik, terus udah terbuka juga pikirannya gitu. Harus gimana menghadapi masalah dan menjalani hidup. Ya, alhamdulillah berarti ya. Kemudian di sini saya akan menanyakan apakah ada perubahan di dalam diri kamu ketika sudah melakukan sesi konseling yang kemarin. Boleh dijelaskan? Perubahan Ya. ada sih, alhamdulillah. Jadi kayak ya biasalah, lebih semangat lagi. Ada mungkin sedikit perubahan yang mungkin ada dari yang sebelumnya tidak baik atau sebelumnya tidak dilakukan, mungkin setelah konseling dilakukan mungkin ada perubahan yang mungkin signifikan, ada yang baik gitu. Alhamdulillah ada. Awalnya kan kemarin-kemarin masalahnya tuh di pertemanan, kayak merasa sendiri. Sekarang udah mulai bisa aktif, bertanya ke orang lain, udah mulai baiklah sama orang lain. Jadi cukup merasa baiklah ya. Jadi perubahannya cukup memungkinkan ini lebih membaik gitu. Ya. Mungkin kemudian dari teknik yang pernah saya berikan, saya berikan untuk tugas kamu, teknik yang kognitif atau teknik yang behavioral activation, yang pada sesi konseling itu yang pertama teknik yang kognitif. Nah, kemudian teknik yang kedua yang behavioral itu dilaksanakan ketika teknik yang kedua. Nah, teknik yang kamu rasakan, yang kamu merasa cukup baik nih dalam kedua teknik tersebut, mana yang kamu pilih dalam dua teknik tersebut? Apakah pada pertemuan konseling pertama yang kognitif atau yang pertemuan kedua yang konseling behavior? Kalau aku rasa sih kayaknya konseling behavioristik. Yang behavioristik berarti yang pertemuan sesi konseling yang kedua. Ya. Oke. Berarti teknik yang membuat atau membantu suasana hati kamu itu terjalin pada teknik yang behavior activation. Ya, berarti mungkin lanjut teknik dari kedua teknik yang tersebut, teknik mana yang membuat kamu berhasil akan konseling kamu selama yang pertama sampai yang kedua yang kemarin? Pertama, kedua lagi berhasil sih, cuman yang lebih ini yang kedua. Oke. Berarti yang kurang efektifnya yang kognitif. Oh iya, oke. Nah, menurut kamu
teknik yang behavior itu teknik yang cukup dibilang baik untuk perubahan kamu. Nah, saya akan bertanya, boleh dijelaskan perubahannya yang selama ini kamu laksanakan, yang terjadi dalam perubahan? Ya awalnya kan masalahnya kita tuh kadang emosional ya, kalau misalnya lagi keadaan capek terus dituntut ini itu. Sekarang udah lebih memahami perbedaan lah dari orang lain, udah mulai ya gitu. Kayak temen kan awalnya tuh kayak takut bertanya, takut, tapi kesini jadi enggak gitu, jadi lumayan bisa teratasi lah, jadi enggak terlalu takut kalau kita misal ngajak atau bertanya. Kalau misal terus kalau mereka nolak gitu, kayak oh ya udah berarti gak mau gitu ya, udah lebih bisa memahami bagaimana orang lain gitu. Jadi alhamdulillah udah membaik. Alhamdulillah udah mulai pede dan mulai membaik gitu ya. Oke. Kemudian ada faktor internal, motivasi atau energi yang memberikan kekuatan dalam proses pada diri kamu. Apakah ada? Ada. Boleh diceritakan? Ada, kayak kalau saya gini terus gitu, jadi kapan majunya suka diberi, kalau jadi si diri itu suka diberi pertanyaan, terus jadi motivasi lo, kapan nih kamu maju gitu, kapan kamu bisa, kapan kamu dan sebagainya. Itu yang membuat diri saya bangkit lagi gitu kan. Oh iya ya, di sana berpikir juga, oh iya berarti kita harus bangkit dari hal ini, kita harus bisa menjadi diri sendiri. Oke. Boleh saya tahu apakah dalam faktor internal ini, dalam motivasi atau energi pada diri kamu, proses apa sih yang menghambat dalam proses ini gitu? Apakah boleh tahu, boleh diceritakan? Yang dari internal Ya, dari internal. ya, kadang males aja gitu, kadang gimana mood aja, Tergantung mood dan males gitu ya. males. Kalau kita lagi males, emosi lagi malesnya kayak, atau bisa jadi karena banyak pikiran juga yang gitu lah, dari internal males mood gitu. Oke, berarti kamu tipe orang yang kalau udah males udah gak bisa ngapa-ngapain gitu ya? Oh iya, baik. Terus, apakah ada keyakinan dalam diri yang menjadi penghambat untuk melakukan sesuatu ketika sebelum kamu melakukan konseling? Kayak gimana gitu? Melakukan sesuatu, jadi kamu teh sebelum melakukan konseling, nah kamu akan melakukan sesuatu teh menjadi ragu-ragu. Apakah pernah ada kejadian seperti itu dalam hidup kamu? Enggak sih, aku orangnya lempeng aja ya, jadi ya lempeng kayak gitu, kayak nggak dipikirin. Cuman dari sesi konselingnya udah diterapin gitu, nggak mikir gimana ya, udah gitu jalan. Fine aja berarti ya, aman saja ya. Kemudian dari teknik yang behavior activation itu, mungkin itu adalah sebuah tugas yang bisa dibilang kamu alhamdulillah sudah mulai berubah dari teknik tersebut. Nah, di sini saya akan memberikan bahwa dari teknik tersebut kamu bisa merubah sedikit demi sedikit pola hidup kamu, pola aktivitas kamu. Intinya kalau dari sisi diri kita sendiri, kemudian dibantu dengan teknik yang target untuk jangka pendek atau target jangka panjang itu,
yang bisa kamu berubah gitu ya dengan teknik tersebut, mungkin saya akan memberikan lebih lanjut untuk mendukung kamu dalam melakukan teknik tersebut dalam perubahan diri kamu sendiri. Nah, kemudian dalam indikator keberhasilan dalam sesi ini mungkin kamu bisa merubah dari yang asalnya kamu tidak pede atau ragu-ragu ya untuk mengajak teman atau bertanya kepada orang lain. Dari sesi tersebut itu konselingnya, dari sesi konseling bisa disimpulkan bahwa melakukan teknik yang behavior activation itu kamu bisa merubah sedikit demi sedikit. Nah, mungkin saya akan sedikit memberikan terima kasih untuk kamu yang sudah mau melakukan sesi konseling ini. Terima kasih juga buat kamu yang sudah memberikan yang terbaik untuk diri kamu sendiri, merubah sedikit demi sedikit untuk diri kamu sendiri. Lebih singkatnya mah insya Allah mungkin kamu bisa menjadi lebih baik lagi untuk diri sendiri kamu, bisa lebih berterima kasih kepada diri sendiri. Mungkin itu yang bisa saya berikan untuk sesi yang konseling yang ketiga ini. Dan mungkin bisa menuliskan pesan dan kesan selama sesi konseling ini. Nanti mungkin saya akan bisa menanyakan untuk tugas terakhir sesi konseling ini. Saya meminta kamu untuk menulis kesan dan pesan baik dan buruknya untuk saya pada sesi konseling yang pertama dan pada sesi konseling yang terakhir ini. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf bila ada tutur kata atau perbuatan yang kurang berkenan pada sesi konseling yang pertama, sesi konseling kedua, sesi konseling yang ketiga ini. Dicukupkan sekian. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.